Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Fauzan Ahmad akan melaksanakan LKPD yang telah kami buat untuk keperluan di Diklat B4TK tentang kepala lab. LKPD yang kami buat adalah untuk jenjang SMP kelas 9 dan kompetensi dasarnya adalah menyajikan hasil rancangan dan pengukuran berbagai rangkaian listrik. Judul yang kami ambil adalah pengukuran arus listrik. Sebagai pengantarnya bahwa sebelumnya ada pelajaran materi arus listrik yang kemudian ada alat ukurnya yang namanya ampere meter. Nah, untuk kali ini tujuan dalam percobaan ini adalah 1. Siswa dapat merangkai listrik secara seri, 2. Bisa memasang ampere meter, 3. Membaca skala ampere meter. Kemudian alat dan bahannya ada baterai, ini kita ganti dengan power supply. Ada rangkaian listrik kabel, ini kabelnya sudah. Kemudian ada basic meter. Basic meter yang kemudian kita pasang adalah basic meter untuk ampere meter, karena di sini ada mili ampere, berarti adalah ampere meter. Kemudian langkah-langkahnya adalah yang pertama, rangkai satu buah baterai dengan lampu. Sebenarnya lampunya kita ganti dengan hambatan ini, kemudian baterainya kita pasang, dan ini kita pasang pada 3, jadi satu baterai 3 volt. Kemudian kita sudah rangkai dengan kita rangkaikan ke sini, ini seri. Kemudian setelah sambung, kita sambungkan ke basic meter. Setelah sampai di basic meter, keluar, kemudian masuk ke voltase lagi, ke power supply. Oleh karena itu kemudian kita akan rangkaian seri seperti ini. Setelah rangkaian seri seperti ini, kita akan baca berapa arusnya. Kita hidupkan power supply-nya, ya. Kemudian kita rangkaikan. Nah, kemudian di situ skalanya bergerak ke kanan. Karena cara membacanya adalah untuk ini dipasang 0 dan 50, berarti yang dibaca adalah yang skala atas. Yang 50 itu adalah 50 mili ampere. Oleh karenanya, karena dia menunjukkan ke angka 21, berarti ini menunjukkan bahwa arus yang mengalir pada rangkaian ini adalah 21 mili ampere. Sekali lagi, ini dipasang 0 sama 50, berarti yang dibaca adalah skala atas yang 0 sampai 50, di mana 50 itu dibaca sebagai 50 mili ampere. Karena dia menunjukkan skalanya pada angka 21, ini angka 21, maka kita membacanya bahwa arus yang mengalir pada rangkaian ini sebesar 21 mili ampere. Ya, sekali lagi itulah praktek. Kemudian kita tingkatkan karena siswa diharapkan untuk bisa melaksanakan 3 kali pengukuran. Maka kita coba untuk dinaikkan, yang tadinya kita anggap 1 baterai, sekarang 2 baterai. Kita pasang 2 baterai, ya, menjadi 6. Ya. Setelah menjadi 6, ternyata hasilnya adalah, kita baca lagi 0 sampai 50, berarti yang terbaca adalah yang atas, yang 0 sampai 50, dan ini menunjukkan pada skala 43. Karena 43, maka menunjukkan arus yang mengalir itu menjadi 43 mili ampere. Ya, 43 mili ampere. Kemudian untuk yang selanjutnya, siswa yang ketiga adalah merangkai 3 baterai. Karena ini sudah menunjukkan ke arah 40 hampir 50, maka skalanya kita ganti. Skalanya di sini kita ganti. Ini yang 0 sampai 50, kemudian ini 0 sampai 100. Dengan harapan nanti kalau
arusnya itu lebih dari 50 masih bisa terbaca, karena ini maksimal adalah 100. Oleh karenanya ini kemudian kita pasang, kita ganti di angka 100 ya. Oke. Angka 100. Ternyata sebelum kita rubah sudah menunjukkan 40. Jadi antara skala yang 50, 0 sampai 50 dengan skala yang 0 sampai 100 ternyata menunjukkan skala yang sama, yaitu 40. Sekarang kita matikan dulu, kemudian kita rangkai dengan mengganti 3 baterai. 3 baterai berarti ke angka 9, ya. Kemudian kita hidupkan. Kita baca lagi sekarang, kalau kita 3 baterai berapa skalanya? Karena skala yang dipakai 0 sampai 100, maka yang dipakai yang skala bawah. Ini ada angka 50 dan 100. Berarti yang 100 yang kita pakai. Angka 100 ini menunjukkan 100 miliampere. Setelah itu kita lihat berapa skala yang ditunjukkan oleh jarum. Ternyata jarum menunjukkan ke angka 78. Oleh karena itu, arus yang terukur pada rangkaian ini adalah 78 miliampere. Ya. Sehingga setelah itu kita bisa ngisi datanya. Datanya adalah kita isi data tersebut. Setelah mengisi data, siswa diharapkan mengisi beberapa pertanyaan dengan arah agar siswa bisa mengetahui bagaimanakah cara mengukur dengan menggunakan ampere meter. Yang pertama pertanyaannya adalah, apakah rangkaian listrik yang kalian buat bersambung tanpa cabang? Kemudian kita lihat, kita tunjukkan apakah bersambung tanpa cabang. Ini ke sini, kemudian terus tidak ada cabang, terus di sini tidak bercabang, masuk ke basic meter, keluar dari basic meter, masuk ke sini tidak menunjukkan cabang juga, masuk ke rangkaian lagi, masuk sampai ke power supply. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa rangkaian yang telah dibuat itu adalah rangkaian yang tidak bersambung. Karena rangkaian yang tidak bersambung, maka itu disebut sebagai rangkaian seri. Kemudian pertanyaannya, seri atau paralelkah rangkaian yang kamu buat? Tadi karena alasannya adalah tidak bersambung rangkaiannya, maka disebut sebagai rangkaian seri. Dapatkah kalian membaca skala yang ditunjukkan ampere meter? Kalau tadi bisa menunjukkan dengan angka yang tepat sesuai yang saya bacakan, maka insya Allah berarti itu sudah bisa membaca skala dari basic meter yang telah dibuat. Ya, demikianlah yang kita sampaikan tentang percobaan rangkaian listrik dari LKPD yang kami buat. Dengan ini kami sangat termotivasi untuk melakukan pembelajaran dengan praktek dan pengelolaan laboratorium yang baik juga. Oleh karena itu kami sangat berterima kasih pada P4TK yang telah mengadakan diklat kepala lab ini, dan sangat bagus untuk kita manfaatkan dan bermanfaat sekali bagi sekolah secara umum dan bagi kami sebagai kepala lab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.